sesuai dengan syara'an, ya sesuai dengan aturan dan hukum syara' atau syariat Islam. Sekarang kita baca insyaallah bab membahas tentang haji. Yang pertama adalah babu fadlihi wa bayani man furidha alaihi. Bab menjelaskan tentang keutamaan haji dan menjelaskan tentang siapa saja yang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Bil isnadil muttasili ilal imami al-hafidhi Ibn Hajarin al-Asqalani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Yang pertama ini menjelaskan tentang keutamaan ibadah umrah. Umrah yang ibadah yang dilakukan biasanya berbarengan dengan haji atau bisa juga terpisah hanya untuk umrah saja. Ada fadilahnya, ada keutamaannya, yaitu disebutkan dalam hadis ini al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara umrah dengan umrah berikutnya maka itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, maksudnya di sini adalah dosa-dosa kecil yang pernah dilakukannya, yang mungkin dia lupa, belum bertaubat darinya, akan dengan ibadah umrah yang dilakukan oleh seseorang, maka itu bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Semoga kita semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang akan datang untuk bisa melaksanakan ibadah umrah ataupun haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah muttafaqun alaih. Dan kemudian haji mabrur itu pahala yang diperoleh tidak lain adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyebut apa? Hajjun mabrur. Ya. Ada sebagian orang haji yang mabrur, hajah yang mabrurah. Cukup ada haji yang mabrur itu. Bapak Ibu, Bapak haji, Ibu haji, semoga hajinya mabrur. Yang sifatnya mabrur itu hajinya. Sekarang kan ini para jamaah haji mulai berdatangan setelah pelaksanaan ibadah haji. Ya, sudah ada beritanya yang sudah sampai ke sini. Sudah ada ya. Daerah Jawa Barat ini minggu ini sudah mulai ya pulang kembali ke tanah air. Semoga mereka bisa selamat, bisa berjumpa kembali dengan keluarganya. Dan jika kita ini perlu kita ingatkan juga, jika kita punya saudara atau kenalan atau teman atau tetangga yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, kita minta untuk didoakan. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Artinya, ya Allah, berikan maghfirahmu kepada orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji, dan pada orang yang didoakan oleh orang yang baru pulang haji. Doanya itu mustajab. Kata guru kita Syekh Abdullah Al-Harari, sampai 3 bulan doanya mustajab. Ya, jadi jangan dianggap suatu yang sepele, ya, itu sangat penting, sangat besar kemuliaan dan keutamaannya. Doanya orang yang baru pulang haji itu termasuk doa yang mustajab. Ya, dengan syarat ini, hajinya haji yang mabrur, ya, bukan haji di sana kemudian cuma jalan-jalan atau selfie sementara ibadahnya nggak diperhatikan. Ya, kan kebanyakan orang terbalik seperti tadi dijelaskan oleh Ustaz Taslim. Ada yang
harus diprioritaskan. Kalau itu udah terpenuhi, yang lain bisa ya, ditolerir. Seandainya tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Tapi ini terbalik, yang sunnah-sunnah kadang-kadang dikejar, dicari, yang wajib malah diabaikan, ditinggalkan. Ya, makanya semoga kita semuanya bisa selalu menuntut ilmu agama, sehingga kita bisa tahu mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu atau bisa diakhirkan. Nah, karena ya, kemarin aja saya lihat ada, ya mohon maaf ini, katanya keturunan Habib, tapi saya lihat cara sholatnya aneh. Kayaknya ini orang nggak pernah belajar ini. Saya tanya ke tetangganya, kayak ini memang begitu katanya. Udah diajak suruh ngaji ke masjid, katanya suruh datang di majelis taklim, katanya kita punya cara sendiri katanya. Sujud itu nggak nempel, yang nempel pecinya. Pecinya begini. Kata saya ngomong ke sebagian orang jamaah yang alhamdulillah mereka sudah ngaji sama saya, itu orang katanya Habib tapi kok begitu, kata orang-orang juga begitu, nggak mau ngaji dia katanya kita punya jalan sendiri. Sayang banget kan, ininya nasabnya sudah bagus, kalau tanpa didasari dengan ilmu ya begitu, jadi mengandalkan nasab saja ya. Bagaimana sholatnya tidak sah. Saya lihat itu karena saya pas kemarin kebetulan hanya berjarak satu orang, kemudian ada dia itu. Ya, makanya kita harus hati-hati. Menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang sangat penting sebagai inti dasar atau modal supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Orang yang tidak belajar ilmu mau ibadah, maka apa kata para ulama, ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihuhu, dikata para ulama. Nah, seingat saya diriwayatkan diantaranya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka yang dia rusak itu lebih banyak dari yang dia perbaiki. Ya. Ada orang berangkat haji, kata Syekh Jamil Halim, saat melempar jumrah yang dilempar bukan itu tiang itu, kan di sana ada tiang itu lempar jumrah ya, seperti kolam itu ya, wajib. Yang dilempar apa, dicari orang kulit hitam. Katanya ini setan nih katanya. Itu kan saudara kita juga, ininya manusia juga, masalah begitu. Ada pernah juga cerita Syekh Fadi waktu umroh ke sana ke Mekah, kemudian di Masjidil Haram lihat orang sholat, Ka'bahnya di sana, dia ngadep kemana, ke sana. Diingatkan, itu Ka'bahnya di situ, sholat ngadep kiblat. Ya. Sholat itu kan menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Ya, kalau tidak menghadap Ka'bah, ya, maka hukumnya apa? Sholatnya jadi tidak sah. Jauh-jauh sana, berapa ongkosnya? 28 juta. Paling murah sekarang. Kalau dulu masih ada yang 23, 24 ya. Sekarang udah 28. Sampai di sana kalau tidak belajar dan tidak mau dibimbing, ada yang begitu kan, ada. Kita kan jadi membimbing jamaah gitu. Udah disuruh ini sa'inya nggak boleh di sana gitu. Udah sekali-sekali kita ke sana biar pengalaman, ntar biar buat cerita begitu. Pengennya bukan dibilang kalau di situ kan udah dibilang situ nggak sah sa'i di situ. Katanya pengen cari pengalaman biar bisa buat cerita, saya sa'i di lantai 1, lantai 2, lantai 3, semuanya disaiin. Iya, nggak nurut, kadang-kadang begitu. Yang diinginkan apa, biar buat foto-foto ntar direkam. Kan takutnya lagi kayak kemarin yang di Malaysia, lagi dibonceng pakai motor, kemudian live Facebook,
motornya nabrak dia mati. yang bawa motornya suaminya selamat, nggak luka apa, luka ringan doang. Dia karena mungkin nggak konsentrasi lagi jadinya kaget, tabrak, lempar berapa meter, mati. Ya, orang mau pulang mau silaturahim kan baik, ya, tujuannya baik, insya Allah dapat pahalanya. Tapi kalau seperti itu silaturahimnya nggak jadi, tengah jalan ya menemui ajalnya. Ini sekarang begitu kebanyakan orang yang mengejar subscribe sama like berapa kali ditonton. Popularitas. Iya, cari popularitas biar banyak ditonton videonya. Akhirnya ya jadi malapetaka untuk dirinya sendiri. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qultu ya Rasulullah 'ala nisa'i jihadun. Ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis karena dinikahi oleh Rasulullah semenjak kecil. Jadi itu faedahnya. Jangan ya kita ikut-ikutan orang-orang barat yang menganggap suatu hal yang kurang ini menurut mereka poligami itu. Ada faedah, ada manfaatnya. Nabi menikahi Sayyidah Aisyah di saat usia kecil. Masih usia 7 tahun, tapi baru kemudian digauli usia 9 tahun. Dan dari Sayyidah Aisyah ini banyak diriwayatkan hadis. Namanya masih usia belia kan banyak hafalannya. Yang lain yang sudah tua, yang sudah usia yang sudah di atas usia 30-40 kan sudah ini hafalannya. Tapi ini karena itu maka Sayyidah Aisyah itu guru perempuan dari para sahabat-sahabat. Banyak sahabat datang, sahabat yang untuk kepada Sayyidah Aisyah untuk meriwayatkan hadis. Karena banyak hafal dan banyak tahu apa yang tidak diketahui oleh para sahabat laki-laki yang urusannya berkaitan dengan perempuan, pasti yang tahu Sayyidah Aisyah. Ya, begitu. Maka ini adalah seorang waliyah, seorang taqiyah, patut jadi tauladan bagi kita semuanya. Putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau ini diantara yang pernah kita dengar dari para guru-guru, para masyayikh, derajat kewaliannya sama dengan ayahnya, yaitu derajat kewalian As-Siddiqiyah namanya. Itu diantara derajat yang paling tinggi dalam kewalian. Maka yang banyak hadis itu diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah karena beliau banyak bertanya pada Nabi, banyak menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi dan hafal, ingat. Beliau berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun, apakah perempuan itu juga wajib berjihad? Qala na'am, 'alaihina jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Kata Rasulullah, ya, tapi jihadnya enggak pakai perang katanya. Yaitu apa? Al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Jihad perempuan. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahih wa asluhu fi sahih. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun. Rasulullah didatangi oleh seorang badui, seorang Arab dari pedalaman. Ya, sama kayak di sini badui berarti yang tinggal di pedalaman. Faqala ya Rasulullah akhbirni, ya Rasulullah akhbirni anil umrah awajibatun hiya. Ini bertanya, seorang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apakah umrah itu wajib atau bukan hukumnya. Faqala la, kata Nabi, hukumnya bukan wajib. Wa an ta'tamira khairun laka, tapi kalau kamu melakukan umrah maka itu lebih baik untukmu.
Ini sebagai dalil bagi pendapat yang mengatakan umrah hukumnya sunnah. Haji yang wajib bagi yang mampu, ya haji dan umrah. Ada yang mengatakan hajinya saja yang wajib, tapi umrahnya hanya sunnah. Tapi ada pendapat yang lain. Ini hadis berikutnya, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa rajihu waqfuhu wa akhrajahu Ibnu Adiyy bin Adiyy min wajhin akhar dha'ifin an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an al-hajju wal umratu faridatan. Ini pendapat yang lain, ulama mengatakan dua-duanya wajib. Haji wajib, umrah juga wajib. Ya, kan? Ya, berapa kali kewajibannya? 1 kali seumur hidup. Selebihnya dari itu hukumnya sunnah. Itu pun bagi siapa? Bagi yang mampu. Mampu itu tidak hanya dilihat uangnya, tapi juga kondisi kesehatannya, ya, kemudian kesempatan untuk berangkatnya. Sekarang ini kan udah berapa tahun? 50 tahun apa? Sampai ada viral di media sosial, katanya ini haji ini kita daftar cuma untuk memenuhi pendaftaran saja. Kalau udah 20 tahun kita orang daftar baru punya KTP daftar. 50 tahun, udah 70 tahun belum tentu hidup sampai 70 tahun. Anak yang baru lahir aja nanti bisa hajinya udah usia di atas 50, mulai ini tambah lari saja nanti di sana, yang bagian dorong yang bagian ini nggak tahu ini. Semoga ya ini cuma karena kemarin itu baru sempat 2 tahun stop, itu nggak ada keberangkatan, jadinya tertunda. Ya mungkin nanti akan ada solusi yang terbaik, penambahan kuota atau cara yang bisa dilakukan supaya tidak seperti yang saat ini katanya sampai 50 tahun. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala qila ya Rasulullah mas-sabil, bagaimana caranya ke sana? Qala az-zad war rahilah. Zad artinya bekal, ongkos, biaya. War rahilah dan kendaraan. Sekarang kendaraan pakai pesawat semuanya, maka ngaturnya tambah enak, mereka seenaknya. Hanya boleh mendarat di Jeddah atau di Madinah. Kemudian pesawatnya juga hanya pesawat yang bekerja sama dengan Saudi Airlines, misalnya di Indonesia ada Garuda Indonesia. Dan kemudian ini, jadi kalau nggak kebagian kursi, nggak kebagian kuota, nggak bisa berangkat. Yang seperti ini belum dikatakan mampu. Jadi kemampuan itu juga dilihat dari sisi itu, bukan hanya dari ongkos atau biayanya. Ya, kalau kemudian orang sudah daftar, kemudian nunggu 10 tahun, 20 tahun, ternyata umurnya tidak sampai pada waktu yang direncanakan untuk berangkat atau dihitung untuk dia keberangkatannya, maka itu berarti dia tidak berdosa karena belum mampu, belum ada kesempatan. Kalau zaman dulu begitu ceritanya, dalam kitab-kitab para ulama menyebutkan kan berangkat haji itu pakai kapal layar, sebelum ada kapal mesin lagi, itu kapal layar. Pakai kapal layar tentunya menunggu angin. Kalau anginnya nggak datang, anginnya nggak ada, layarnya nggak bisa jalan. Ya begitu sama. Sekarang berubah jadinya kuotanya nggak ada. Ya. Jadi tiap waktu, tiap masa itu ada saja. Jangan dipikir enakan hidup zaman dulu yang haji bebas-bebas saja. Coba dari sini pakai perahu sampai ke sana bisa. Dicoba aja. Ntar di tengah laut ya nggak bisa jalan, kehabisan bensin kalau pakai diesel ini perahunya. Setiap waktu, setiap zaman pasti ada problematika, ada ininya, masalahnya, ada kemudahannya. Ya, kita nggak bayangkan dulu orang haji itu jalan kaki, yang dari Yordania, yang dari Turki, yang dari
mana Irak, ada yang jalan kaki atau naik onta. Saya pernah lihat itu rekaman, ya mungkin dulu penjajah atau ini yang suka datang ke sana, orang-orang orientalis, kemudian merekam haji itu naik onta itu, bagaimana jalannya onta. Ya, kalau kita aja naik kendaraan yang nyaman, yang lega, pesawat, nggak pakai goyang-goyang gini, itu saja sudah capek. Apalagi naik onta sampai sebulan baru nyampe ke Mekah. Ya, tapi orang dulu begitu, ya dengan sabar bisa ya, menjalankan kewajiban itu. Sampai ada disebutkan Imam Al-Azhari yang mengarang kitab kamus bahasa Arab yang disebut, yang berjudul As-Sihah itu. Ya, Imam Al-Jauhari, Al-Azhari, Al-Jauhari itu mau berangkat haji saja nggak jadi karena apa? Ditangkap di perbatasan suatu negara, ternyata penguasanya adalah kafir, bukan muslim. Maka dia tangkapin orang-orang yang mau berangkat ke Mekah. Ya, segitu sulitnya itu diceritakan itu, sampai karena di penjara di situ bertemu dengan orang-orang yang sama, ditangkap juga dari daerah lain, pengen melakukan haji, ya jalan kaki naik unta. Kemudian beliau ini banyak belajar dari orang tersebut sehingga menjadi seorang imam, seorang alim. Ya, itulah banyak hal-hal yang ya bisa kita petik pelajaran dari itu semuanya, bahwasanya niat yang kuat dari kita, insya Allah Allah akan mempermudah jalannya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rawahu ad-Daraqutni wa sahahahu al-Hakim wa rajihu irsaluhu wa akhrajahu at-Tirmidzi min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa fi isnadihi dha'fun. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban bir-Rawha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, bertemu dengan sekumpulan orang yang sedang berjalan, menempuh perjalanan bir-Rawha, bertemu di mana? Di Rawha. Faqala manil qaum, ya. Siapa mereka itu? Faqalu al-muslimun, mereka orang-orang Islam. Faqalu man anta, kemudian mereka bertanya, siapa engkau? Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, aku adalah Rasulullah. Farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan. Ini orang mau berangkat haji, ketemu dengan Nabi saat ya, sama-sama sampai di Rawha. Kemudian seorang perempuan ya, yang ingin melaksanakan ibadah haji bersama rombongan ini punya anak bayi. Farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan, ada yang anak bayi, kemudian diangkat, ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ali hadza hajjun, ini anak bayi boleh diajak haji atau boleh dihajikan gitu. Qala na'am walaki ajrun, iya kata Rasulullah, dan engkau pun dapat pahalanya. Ya, artinya diniatkan untuk anak tersebut, ya, niat untuk melakukan haji. Tapi yang niat siapa? Ibunya, karena anak kecil belum bisa niat sendiri, maka diihramkan, ya, diniatkan untuk ihram, tapi buat dia sendiri dan buat anak tersebut. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala kana al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadl bin Abbas ini, kalau tadi Abdullah bin Abbas, ini Fadl bin Abbas. Suatu ketika dan pada saat perjalanan haji melakukan untuk Rasulullah berangkat haji, Fadl ini dibonceng sama Nabi. Kalau sekarang bonceng motor, kalau dulu bonceng onta, ya, di belakang Nabi itu. Sepupunya Rasulullah yaitu Fadl bin Abbas, anak dari Abbas, pamannya Nabi. Faja'at imra'atun min Khuz'am, kemudian datang perempuan dari
Khas'am, dari Bani Khas'am atau kabilah Khas'am. Faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha. Zaman Nabi saja udah di dekat Nabi, ini Fadl melihat perempuan itu. Ya. Melihat perempuan yang dari Bani Khas'am tadi. Ya. Bagaimana bisa melihat kalau pakai cadar? Ini bukti bahwasanya pakai cadar itu ya bukan wajib. Ya. Dan wajah perempuan itu bukan aurat. Jadi kalau perempuan buka wajahnya tapi tertutup kepalanya, itu sudah menutup auratnya. Jangan seperti tadi ya, seperti sebagian kelompok radikal, kelompok ekstrim yang bermunculan saat ini katanya wajib pakai cadar gitu. Itu adalah tidak berdasarkan hadis yang sahih. Pendapat tersebut yang banyak dibantah oleh para ulama. Dan ulama mazhab Syafi'i, ya, bahkan Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan seperti itu. Kalau seandainya memakai cadar itu wajib, kenapa saat ihram malah diharamkan? Nggak mungkin. Ya, kecuali bagi istri-istrinya Rasulullah, itu yang wajib. Jadi selain ini, buktinya ini Fadl bin Abbas melihat perempuan dari Bani Khas'am, karena perempuan ini katanya dalam ini syarah hadis ini perempuannya wajahnya cantik. Fadl bin Abbas melihat kepada perempuan itu. Waja'ala an-nabiyyu yasrifu wajhal fadli ila syaqqil akhar. Ya, akhirnya Nabi memalingkan pandangan Fadl, ya, harusnya melihat begini, kemudian sama Nabi suruh noleh ke sini, ke kiri. Ya. Faqalat ya Rasulullah. Ya. Apa itu? Maka kemudian ya, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan alal rajuli ya ghaddul basar, ya, bagi laki-laki itu hendaknya menutup pandangan mata, jadi melihat yang diharamkan. Kalau pertama melihat nggak masalah ya. Tapi setelah itu la tudbi'in nazratan nazrah, kata Rasulullah, jangan diikuti lagi. Artinya ketika melihat seorang perempuan, laki-laki dengan perempuan, kemudian tidak ada syahwat, maka tidak dosa. Tapi kalau tiba-tiba muncul syahwat, itu harus segera dipalingkan, ditutup matanya. Kalau dalam bahasan redaksi yang ada dalam hadis, wa 'ala rajuli ghaddul basar. Apa perempuan ini datang kepada Rasulullah, ya qalat ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran la yasbutu 'ala rahilati afa ahujju anhu. Kata perempuan ini, bapak saya seharusnya sudah wajib haji. Namun apa ini? Contohnya adalah apa? Karena syaikhan kabiran, sudah tua renta. La yasbutu 'ala rahila, enggak bisa duduk di atas unta. Apa ahujju anhu, aku boleh menghajikannya? Haji badal ini. Ya. Faqala na'am, ya, kata Rasulullah, wa dzalika fi hajjatil wada. Ini adalah haji wada'nya Rasulullah. Pada saat Rasulullah melaksanakan haji wada, ternyata datangi perempuan bertanya kepada Rasulullah, bapak saya udah nggak bisa haji, apakah saya boleh menghajikannya, menggantikannya jadi badal gitu? Ya, kata Rasulullah, boleh. Maka ini dalil dibolehkan untuk orang membadal haji bagi orang yang sudah tidak mampu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Wa anhu radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhainah ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazarat. Ini sekarang perempuan juga dari Juhainah, dari kabilah Juhainah. Inna ummi, katanya ini sekarang ibuku, katanya bernazar an tahujja, untuk haji, walam tahuj, tapi belum berangkat haji, hatta matat, beliau sudah meninggal padahal sudah nazar. Apa ahujju anhu, apakah aku boleh, apa ahujju anha, apa aku boleh menghajikannya? Qala na'am hujji anha, ya boleh, hajikan untuknya. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun, kalau ya, kata Nabi, apa supaya orang ini yang bertanya ini bisa memahami
bukankah kalau ibumu punya hutang, akunti qadiyatan, bukankah kamu yang melunasinya? Ya, uqdummaha, maka lunasilah hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bernazar untuk haji sebelum waktunya haji sudah meninggal. Ya, bukan salah perempuan ini, karena apa? Ya, haji kan waktunya tanggal dimulai dari 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha al-khintha fa alaihi an yahujja hajjatan ukhra. Ini anak kecil jika dihajikan oleh orang tuanya, seperti tadi ya, ada perempuan yang bertanya pada Rasulullah, apakah anak saya ini ikut dihajikan gitu. Tsumma balaghal hintha, kalau dia sudah balik, fa alaihi an yahujja hajjatan ukhra, maka boleh haji lagi. Karena itu ya, haji tersebut belum memenuhi syurutul wujud. Ya, belum wajib sebenarnya, tapi dihajikan oleh orang tuanya saat kecil atau diumrohkan orang tuanya saat kecil. Maka saat besar yang kalau dia mampu juga, maka ya, boleh melakukan haji sebagai kewajiban untuknya. Wa ayyuma 'abdin hajja tsumma u'tiqa fa 'alaihi an yahujja hajjatan ukhra. Kemudian budak juga ya, orang yang budak, laki-laki atau perempuan yang budak statusnya, kemudian haji saat dia menjadi budak ya, tuannya haji, kemudian butuh untuk dilayani atau dibantu saat pelaksanaan ibadah haji atau umrah ya, mungkin ya karena sakit sehingga harus ditandu, diangkat oleh budaknya begitu untuk tawafnya, untuk sa'inya. Kalau zaman dulu kan tandu, kalau sekarang pakai kursi roda. Lalu ini ikut haji, ikut niat haji budak ini. Suatu ketika kalau dia sudah merdeka, maka boleh. Kemudian setelah merdeka dia ya, punya kemampuan untuk haji, maka boleh berhaji berhaji lagi ya, boleh melakukan haji lagi untuk dia sendiri setelah dia mampu sebagai kewajibannya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi wa rijaluhu thiqatun illa annahu ikhtalafa fi raf'ihi wal mahfudhu annahu mawquf. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaqulu la yaqluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Artinya tidak boleh berduaan laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi, illa wa ma'aha dhu mahramin, kecuali bersama perempuan tersebut mahramnya ya, adiknya, kakaknya, bapaknya, pamannya, kakeknya gitu. Ada mahramnya ditemenin biar tidak terjadi khulwah. Ya, ini yang kedua, ini yang berkaitan dengan haji. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, dan tidak pergi kecuali ya bersama mahramnya. Faqala rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajjatan wa inni uktutibtu fi ghazwatin kadza wa kadza. Istriku ingin pergi haji ini, tapi saya kan tugas perang, tugas jihad ya, di satu yang peperangan. Faqala intaliq fahujja ma'amratik, katanya pergilah dan temani istrimu untuk melaksanakan ibadah haji ya, ditemani suaminya ya. Ini adalah pendapat ya sebagian ulama seperti itu, tapi dalam mazhab kita pun Imam Syafi'i kalau untuk haji yang wajib ya, perhatikan, untuk haji yang wajib boleh perempuan berangkat sendiri meskipun tanpa dikawan atau ditemani oleh mahram ya, untuk haji yang wajib, umrah yang wajib ya, artinya yang pertama kali dilakukan. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaika an Shubrumah. Qala man Shubrumah?
Ini dia ingin haji untuk Subrumah. Siapa itu Subrumah? Qala akhun li. Ini saudaraku namanya Subrumah. Qaribun li, kerabatku. Faqala hajjta an nafsika, kamu sudah haji. Kamu sendiri sudah haji, kata Nabi gitu. Kok menghajikan saudaranya? Qala la, belum. Qala hujja an nafsika, haji dulu kamu sendiri. Summa hujja an Subrumah, baru tahun depan menghajikan saudaramu Subrumah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa rajihu inda Ahmad waqfuhu. Artinya yang syarat menjadi badal haji atau badal umroh itu harus sudah umroh ya satu kali ya untuk dirinya sendiri dulu. Nggak bisa pertama kali dia berangkat ke sana kemudian haji udah diniatkan ini untuk orang tuanya yang udah meninggal, dia nggak dapat haji sendiri ya. Jadi dia dulu baru nanti kesempatan yang berikutnya ya. Kadang umroh itu kan bisa berapa kali itu kalau berangkat umroh 10 hari kan biasanya minimal 2 kali ya atau 3 kali. Kalau yang haji bisa 4 kali. Umroh pertama yang untuk dia sendiri, yang kedua untuk siapa, untuk siapa, mungkin yang udah meninggal orang tuanya begitu. Dan itu hukumnya boleh begitu. Yang penting dia sendiri harus sudah umroh. Ya, tapi kalau COVID kemarin katanya umrohnya dibatasin sekali doang. Iya, yang kemarin baru buka saat setelah COVID itu katanya umrohnya cukup 1 kali aja udah. Ya, karena karantina dulu 5 hari sampai Mekah, ya karantina lagi. Umroh sekali, habis itu karantina lagi pulang gitu. Kemarin begitu sampai ini, tapi orang ya ada yang cerita begitu siapa yang kemarin Pak Haji Yayat yang dari Babelan benar-benar dibatasi. Sampai sini ya padahal di sana udah karantina kedatangan, umrohnya cuma sekali, kemudian ziarah cuma sekali di Madinah. Sampai di sini masuk Wisma Atlet katanya positif, semuanya dipositifkan aja. Iya, biar nggak susah-susah katanya. Iya, semua masuk Wisma Atlet katanya, enak makan tidur seminggu, pulang-pulang nggak sibuk-sibuk ini. Wa anhu radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah kataba alaikumul hajj, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kalian haji. Faqama al-Aqra' bin Habis, kemudian sahabat Nabi Aqra' bin Habis berdiri. Faqala afi kulli amin, setiap tahun wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah haji itu wajibnya setiap tahun? Iya, kalau di sana setiap tahun datang pulang pergi. Kalau di sini nggak bisa, perjalanannya jauh. Apalagi dulu 2 bulan baru nyampe Mekah naik kapal. Qala law qultu hal la wajabat, seandainya Rasulullah mengiyakan maka akan wajib setiap tahun itu. Tapi ya namanya Rasulullah ya sebagai nabi, orang yang memiliki pengetahuan yang ilmu yang luas dan orang yang bijak yang ini tidak mengatakan sesuatu kecuali dari wahyu. Maka akhirnya al-hajju marratan, haji itu wajibnya sekali seumur hidup. Fama zada, selebihnya dari sekali itu fahuwa tatawwu'un, maka itu adalah sunnah. Jadi kewajibannya cuma 1 kali seumur hidup, haji sekali, umrah sekali. Rawahul khamsatu ghairu Tirmidzi wa asluhu fi Muslimin min hadithi Abu Hurairah. Itu juga adalah syarat-syarat yang lain dipenuhi tadi apa? Harus memiliki sabil, kemampuan untuk menempuh jalan menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada yang ditanyakan silakan, masih ada banyak waktu ini. Ya, Ibu Haji. Ada mic-nya, Bu. Ada mic-nya.